Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Torik, Muhammad Ihsan, Muhammad Iqbal, dan John Arnold. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tentang analisis perubahan tingkat permintaan reservasi hotel harian menggunakan discrete time Markov chain. Oke, untuk latar belakang kenapa kita memilih kasus ini, karena dari studi yang sudah ada itu dapat ditunjukkan bahwa permintaan reservasi hotel itu naik turun untuk setiap periodenya. Dan fluktuasi tersebut itu mempengaruhi keputusan operasional hotel. Dan tingkat permintaan harian itu cenderung dipengaruhi oleh kondisi pada hari sebelumnya. Nah, karena hal itu sesuai dengan sifat Markov, maka kita menduga DTMC itu sesuai digunakan karena dapat memodelkan perpindahan kondisi pada data diskrit yang didasarkan oleh sifat Markov. Nah, jumlah reservasi harian itu kami klasifikasikan menjadi tiga state, yaitu state low, medium, dan high. Nah, analisis dilakukan melalui probabilitas transisi dan distribusi stasioner untuk mengetahui pola perubahan serta kecenderungan permintaan jangka panjang. Kemudian, untuk rumusan masalah, yang pertama, kita ingin mengetahui bagaimana membentuk model DTMC untuk merepresentasikan perubahan tingkat permintaan reservasi hotel harian. Yang kedua, bagaimana karakteristik perpindahan antar state tingkat permintaan reservasi hotel berdasarkan matriks probabilitas transisi yang diperoleh. Yang ketiga, kita ingin mengetahui bagaimana perilaku jangka panjang tingkat permintaan reservasi hotel berdasarkan distribusi stasioner yang diperoleh. Nah, untuk tujuan penelitiannya masih analog dengan rumusan masalah. Yang pertama, kita ingin membentuk model DTMC untuk merepresentasikan perubahan tingkat permintaan reservasi hotel harian. Yang kedua, kita ingin menganalisis karakteristik perpindahan antar state menggunakan matriks probabilitas transisi. Dan yang ketiga, kita ingin menganalisis perilaku jangka panjang tingkat permintaan reservasi hotel melalui distribusi stasioner. Kemudian untuk manfaat penelitian, ada dua manfaat penelitian. Yang pertama, manfaat teoritis. Dari penelitian kami, kami harap dapat menambah referensi penerapan DTMC pada bidang perhotelan dan manajemen permintaan. Untuk manfaat praktis, hasil penelitian kami dapat menjadi dasar pertimbangan dalam pengelolaan kapasitas dan perencanaan operasional hotel. Untuk batasan penelitiannya, yang pertama, data yang kami gunakan itu diperoleh dari platform Kaggle. Yang kedua, model yang kami gunakan adalah model stokastik di TMC. Yang ketiga, analisis hanya difokuskan pada probabilitas transisi dan distribusi stasioner, tanpa mempertimbangkan faktor eksternal lainnya. Oke, kita lanjut di metodologi penelitian. Yang pertama itu ada deskripsi model. Penelitian ini menggunakan model DTMC untuk menganalisis perubahan tingkat permintaan reservasi hotel. Nah, DTMC merupakan proses stokastik yang menggambarkan perpindahan sistem antar keadaan atau state pada waktu diskrit. Model DTMC dipilih karena mampu mempresentasikan peluang perubahan tingkat permintaan reservasi hotel dari satu keadaan ke keadaan lainnya berdasarkan data historis. Yang kedua, ada data penelitian. Nah, data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari dataset hotel booking demand yang tersedia pada platform Kaggle. Dataset tersebut berisi informasi reservasi hotel, termasuk tanggal status reservasi, jenis hotel, lama menginap, jumlah tamu, dan variabel lainnya. Dalam penelitian ini, analisis difokuskan pada variabel reservation status date atau tanggal status reservasi untuk membentuk jumlah reservasi harian. Dataset awalnya terdiri dari 119.390 data reservasi yang kemudian kita agresikan berdasarkan tanggal yang sama sehingga diperoleh 926 hari observasi. Setiap observasi mempresentasikan jumlah reservasi yang terjadi pada satu hari dan digunakan sebagai dasar dalam pembentukan model DTMC. Yang ketiga, ada definisi ruang keadaan dan parameter. Untuk ruang keadaan, kita definisikan sebagai H, L, dan M, di mana H itu tingkat permintaan reservasi tinggi atau high,
L itu tingkat permintaan reservasi rendah atau low, dan M itu tingkat permintaan reservasi sedang atau medium. Nah, untuk batas masing-masing state itu ditentukan berdasarkan kuantil data jumlah reservasi, sehingga diperoleh kelompok dengan jumlah observasi yang seimbang. Nah, berdasarkan perhitungan, kuantil diperoleh batas state itu sebagai berikut, bisa dilihat pada PPT. Dan untuk parameter utama dalam model DTMC itu kita pakai probabilitas transisi antar state yang dinyatakan sebagai PIJ, yang menunjukkan peluang perpindahan dari state I ke state J dengan I, J itu elemen dari S-nya. Yang terakhir, untuk metodologi penelitian itu ada formulasi matematis. Yang pertama itu ada matriks transisi, yaitu matriks probabilitas transisi dibentuk berdasarkan frekuensi perpindahan antar state tingkat reservasi hotel pada setiap periode pengamatan. Nah, probabilitas transisi dihitung menggunakan persamaan berikut, bisa dilihat di PPT, dan untuk keterangannya, PIJ itu probabilitas transisi dari state I ke state J, dan NIJ itu frekuensi perpindahan dari state I ke state J, dan untuk M itu banyaknya state. Dan yang terakhir itu ada distribusi stasioner. Nah, distribusi stasioner ditentukan untuk mengetahui proporsi jangka panjang sistem pada setiap state-nya. Distribusi stasioner diperoleh dengan menyelesaikan persamaan berikut, bisa dilihat di PPT, dan untuk keterangannya itu Pi-nya sama Pi1, Pi2 sampai Pm, dan P-nya itu matriks probabilitas transisi. Oke, berikutnya kita akan ngeplot data yang kita peroleh. Kita akan menggunakan QQ-plot, yaitu kita membandingkan data jumlah reservasi harian dengan distribusi normal teoritis. Oke, jadi apabila datanya itu mengikuti distribusi normal, dia itu akan nempel dengan garis merah ini. Jadi datanya itu biru dan garis merah itu adalah distribusi normal teoritis. Oke, dengan dilihat dari plot yang di samping, kita bisa lihat ya bahwa di dekat mean dia itu memang kurang lebih sama dengan distribusi normal teoritis. Tapi untuk kuantil yang makin besar, itu yang ekor kanan, dia makin lama makin menjauh dari distribusi normal teoritis. Jadi pola tersebut menunjukkan bahwa distribusi jumlah reservasi harian tidak sepenuhnya mengikuti distribusi normal. Oke, next. Oke, kita selanjutnya akan melakukan uji Kolmogorov-Smirnov. Itu kita menggunakan hipotesis yaitu H0 data jumlah itu berdistribusi normal, dan H1 itu data jumlah reservasi harian tidak mengikuti distribusi normal. Oke, kita menggunakan taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05, dan setelah dijalankan uji Kolmogorov ini, kita dapat nilai statistiknya yaitu D sama dengan 0,134, dan nilai p-value-nya itu sama dengan 5,5 kali 10 pangkat min 15, yang mana jauh lebih kecil daripada alfa, jadi H0 kita tolak. Jadi kita mengambil kesimpulan bahwa jumlah reservasi harian tidak berdistribusi normal, dan ini serupa dengan visualisasi data sebelumnya. Oke, next. Oke, dan sekarang kita akan mencoba membuat matriks transisi. Jadi matriks transisi ini seperti yang sudah dijelaskan tadi, ini adalah probabilitas meloncat dari state 1 ke state yang lainnya atau state yang sama dengan periode yang berbeda satu. Oke, jika kita lihat di sini, misal kita baca dari kolom 1 baris 1 itu adalah state high, jadi dari high ke high lagi itu sebanyak 0,4379 atau 43,79%. Dan setelah kita lihat semua baris dan kolom di matriks tersebut, kita bisa memperoleh kesimpulan bahwa state low itu merupakan state yang mungkin paling stabil, karena kita bisa lihat dari low ke low lagi probabilitasnya itu paling besar, yaitu 0,67 atau 67,73%. Sementara probabilitas dari medium ke medium lagi itu paling kecil dengan hanya 40,52%. Oke. Selanjutnya adalah distribusi stasioner. Distribusi stasioner menunjukkan kondisi jangka panjang sistem reservasi hotel setelah pengaruh kondisi awal menghilang. Hasilnya menunjukkan bahwa ketiga state memiliki peluang yang hampir seimbang, yaitu low sebesar 34,06%, medium sebesar 33,03%, high sebesar 32,91%. Meskipun state low memiliki probabilitas terbesar, perbedaannya relatif kecil, sehingga dalam jangka panjang, sistem cenderung bergantian berada pada ketiga tingkat reservasi tersebut dengan peluang yang hampir sama.
Kesimpulan yang kami ambil adalah reservasi harian berfluktuasi dimodelkan dalam state low, medium, dan high. State low merupakan kondisi yang paling stabil dengan probabilitas bertahan sebesar 67,73%. Perubahan tingkat permintaan cenderung berlangsung bertahap karena transisi langsung dari low ke high dan sebaliknya relatif jarang terjadi. Distribusi stasioner menunjukkan peluang jangka panjang yang relatif seimbang. Jadi, peluang model DTMC mampu menggambarkan pola perubahan permintaan reservasi hotel dan kecenderungan kondisi jangka panjangnya. Saran dari kami adalah menggunakan jumlah state yang lebih rinci agar perubahan tingkat permintaan dapat direpresentasikan yang lebih detail. Lalu menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang untuk memperoleh estimasi yang lebih representatif. Berikut adalah daftar pustaka yang kami ambil, dapat dilihat di PPT. Sekian dari kami, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.